Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kalamullah wa ahsanal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, mari jamaah dan juga para penuntut ilmu sekalian, terus kita wujudkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita tak bosan-bosan untuk berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan keluh kesah, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan juga salawat beserta salam selalu kita sampaikan kepada Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, dan semua yang mengikuti petunjuk beliau sampai hari kiamat. Alhamdulillah, para penuntut ilmu sekalian, semoga Allah merahmati kita semua. Kita kembali melanjut membahas kitab hadis Bulughul Maram. Ada yang sudah pegang kitab ini? Halaqah 4? Ada halaqah 4 yang pegang kitab. Nah, silahkan dibaca muqaddimah. Man, dibaca aja. Man, ijlan. Fadal. Nah, nah, Muqaddimatul musannif rahimallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amihi adh-dhahirati wal batinati. Ni'ami. Alhamdulillahi ala ni'amihi adh-dhahirati wal batinati qadiman wa hadithan. Wassalatu wassalam ala nabiyhi wa rasulihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم والعلماء ورثة الأنبياء أكرم به وارثا وموروثا. أما بعد، فهذا مختصر يجتمع على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة. فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وبالستة من عدا أحمد، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلما. وقد أقول الأربعة وأحمد، وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول
وبالثلاثة من عداهم وعدا الأخيرة وبالمتفق عليه البخاري ومسلم وقد لا أذكر معهما غيرهما وما عدا ذلك فهو مبين وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام والله أسأل ألا يجعل ما علمنا علينا وبالا وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. Baik, barakallahu fiik. Alhamdulillah, para penuntut ilmu dan jamaah sekalian, semoga Allah merahmati, memberkahi kita. Kita masuk pada muqaddimah musannif Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Muqaddimah, pembukaan. Beliau katakan, alhamdulillah, segala puji milik Allah, ala ni'amihi dzahirati wal batinati qadiman wa hadisa. Segala puji milik Allah atas nikmat-nikmatnya yang nampak maupun yang tidak nampak. Saudara sekalian rahimani wa rahimakumullah, kebiasaan para ulama, dan itu termasuk sunnah dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka memulai dengan hamdalah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdu lil istighraq. Jadi segala pujian hanya milik Allah, tidak ada satupun cacat bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik perintah, baik larangan, atau segala apa saja yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, kita mengucapkan alhamdulillah. Pujian hanya untuk Allah, tidak ada yang cacat, tidak ada yang kurang bagi Allah Subhanahu wa taala. Atas apa di sini? Segala puji bagi Allah atas nikmat Allah yang nampak maupun yang tersembunyi atau yang tidak nampak. Al-zahirah wal batinah. Berarti di sini saudara-saudara sekalian rahimani wa rahimakumullah, nikmat dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua. Ini beliau sebutkan di sini. Pertama, nikmat yang zahirah, nikmat yang nampak. Ini pertama, nikmat yang nampak, yang bisa diindra. Contohnya apa ini? Rumah bisa dilihat nggak nih? Bisa. Mungkin pakaian, mungkin duit, mungkin juga harta, tanah, ya, atau hal-hal yang kalian pakai sekarang ini nikmat yang nampak ini, ya, kendaraan, nikmat yang nampak di sini, ya. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat seperti ini. Masing-masing kita punya yang seperti ini, ya. Enggak boleh kita suudzon, prasangka buruk kepada Allah bahwa kita ini tak mendapatkan kecukupan yang nikmat yang nampak di sini. Ya, selagi kita hidup masih Allah beri kehidupan di sini. Wa ma min dabatin illa 'alallah rizquha. Tidak ada satupun yang melata di muka bumi ini kecuali sudah ada rizkinya. Nikmat nampak sudah. Pujian hanya untuk Allah. Yang kedua, nikmat batinah, yang tidak nampak secara indera kita ini, secara kasat mata kita tidak nampak, tapi nikmat di sini luar biasa. Ini juga nikmat, ya. Ini beliau terangkan di sini, saudara-saudara rahimani wa rahimakumullah, tentang nikmat dalam dua bentuk di sini, supaya kita ini jangan lupa, ya. Kadang tertipunya itu kita begitu bangga, kita begitu serius, kita begitu sedih kalau hilang
nikmat yang nampak. Tapi kita tidak sedih, kita kurang perhatian, tidak serius ketika kita tertinggal nikmat yang tidak nampak. Apa nikmat yang tidak nampak di sini? Ilmu, iman, amal soleh, dimasukkan ke dalam surga. Ini nikmat yang batinah. Ya, ini beliau sebutkan di sini karena kita membahas hadis, membahas ilmu. Ini nikmat betul ini. Ya, ini anak-anak sekalian, para penuntut ilmu sekalian. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kalian untuk bisa berada di tempat ilmu, di antaranya di sini. Allah mudahkan berarti mendapatkan nikmat apa ini? Yang tidak secara kasat mata tidak, tapi ini adalah nikmat. Kata para ulama, hakikat nikmat itu ini. Yang pertama tadi juga nikmat, ini juga besar, tapi yang paling besarnya nikmat, hakikat itu nikmat, ya ini nikmat yang batinah. Kira-kira kalau ketinggalan nikmat yang batinah nangis atau tidak ini? Hah? Ketinggalan hadis, enggak belajar, ya sehari enggak belajar sama ustadznya, nangis apa senyum-senyum apa peringis-peringis ya? Campur ustadz, peringis, senyum, nangis, saking senengnya nangis. Ya, sebenarnya ya saudara-saudara sekalian, yang kita betul-betul harus sedih itu tertinggal nikmat yang hakiki ini, nikmat yang sejati ini, yaitu nikmat batinah, nikmat yang tersembunyi ini, yang tidak nampak. Kenapa saya katakan seperti ini? Para ulama menyebutkan dalilnya, nikmat yang hakiki ini, nikmat ilmu, nikmat amal soleh. Kita nanti dimasukkan ke dalam surga, diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang sejati. Nangis kalau sampai Anda tertinggal dalam urusan ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat At-Tolak, ayatnya cari sendiri. Insya Allah semua sudah hafal, kecuali yang tidak hafal. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa may yu'min billah wa ya'mal salihah yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Siapa yang beriman kepada Allah, iman tidak mungkin beriman kalau tidak ada ilmu, berarti ini nikmat. Kemudian beramal soleh, kemudian Allah masukkan ke dalam surga, ini nggak nampak ini seperti ini, kekal di dalamnya. Qad ahsanallahu lahu rizqa, Allah memperbagusi rizkinya. Berarti rizki, nikmat yang paling bagus menurut Allah adalah nikmat kita bisa beriman, kita bisa berilmu, kita bisa beramal soleh. Adapun sekedar mendapatkan nikmat yang pertama, apa tadi? Nikmat yang pertama tadi apa? Apa anak-anak? Nikmat yang nampak. Barakallahu fikum. Taib, itu tidak ada bedanya dengan hewan, tidak ada bedanya dengan orang kafir. Orang kafir dapat nikmat yang nampak ini enggak jemaah? Dapat enggak? Mereka punya dunia, punya. Mereka punya rumah mewah, mepet sawah. Mereka punya kendaraan, masya Allah, ya. Mereka serba punya lah. Kalau mungkin kita sebagai umat Islam, kalau kita melihat apa yang mereka miliki dalam urusan dunia, nikmat yang nampak, wah, masya Allah, kita katakan saya masih ketinggalan. Nggak usah bersedih, nggak usah bersedih. Itu bukan ukuran kemuliaan seseorang. Ukuran kemuliaan seseorang itu ketika mesti bergandeng dengan nikmat adz-dzahirah. Syukuri nikmat yang nampak tadi, harus bergandeng dengan nikmat batin. Kita syukuri nikmat yang nampak ini, gunakan untuk mendapatkan nikmat yang batinah. Jelas di sini ya? Jelas. Berarti semangat ini, para pelajar harus semangat. Anda mencari nikmat Allah yang sejati, ilmu. Jangan Anda bosan-bosan, jangan Anda keluhkan. Oh, Anda nggak dikasih uang jajan orang tua, mungkin begitu, nangis apa sedih? Sedih campur nangis. Besok ndak mondok lagi lah Pak, awas kau.
Jangan begitulah ya. Jangan. Pahami orang tua Anda itu ya menempatkan Anda di sini itu untuk betul-betul mendapatkan nikmat yang sejati ini. Laqad ahsanallahu lahu rizqa. Kemudian juga disebutkan dalam surat Al-Maidah, ayatnya cari sendiri lagi ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Pada hari ini sudah saya sempurnakan kepada kalian agama kalian, Islam. Wa atmamtu alaikum ni'mati, saya sempurnakan kata Allah nikmatku. Digandengkan di situ dengan Islam, din. Berarti apa? Ketika seorang mendapatkan nikmat Islam, nikmat iman, berarti mendapatkan nikmat yang betul-betul sempurna. Pengen sempurna apa kurang? Pengen sempurna apa kurang apa miring? Sempurna. Carilah kesempurnaan itu dengan Islam. Taib. Para penuntut ilmu dan para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi beliau memulai di sini, segala puji hanya untuk Allah atas nikmat-nikmatnya yang nampak. Alhamdulillah, ini perlu kita syukuri ya. Nikmat yang nampak perlu kita syukuri. Tapi ingat, mensyukuri nikmat yang nampak itu dengan kita gunakan untuk mendapatkan nikmat yang batinah. Jelas? Mensyukuri nikmat yang nampak itu untuk bisa mendapatkan nikmat batinah. Wabtaghi fima atakallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah dari apa yang Allah karuniakan kepada kalian untuk kenikmatan di akhirat. Jadi nikmat yang zahirah untuk mendapatkan nikmat yang hakiki tadi, yaitu nikmat batinah. Jelas di sini ya? Ya, taib. Qadiman wa hadisa. Nikmat yang sudah terdahulu, sudah berlalu, wahadisa, dan saat ini ya, terus ya kita dapatkan nikmat yang berlalu sudah sampai saat ini kita pun juga masih mendapatkan apa? Nikmat. Jadi semua itu dari Allah, nikmat dari Allah ya, nggak perlu yang kita ada yang kita sombongkan. Sombong dengan kecerdasannya, sombong dengan jabatannya, sombong dengan kekayaannya, itu semua dari Allah, yang mencurahkan dari Allah, yang mencurahkan Allah, dan Allah maha mampu untuk mengambil itu. Segala puji hanya untuk Allah. Taib. Wassalatu wassalam ala nabihi wa rasulihi Muhammad wa alihi wa sahbihi alladhina saru fi nusrati dinihi sayran hasisa. Dan salawat teriring salam, berarti beliau Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah melanjutkan dengan apa? Bersalawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beginilah ya kebiasaan para ulama dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memulai dalam muqaddimahnya tidak luput dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini keutamaannya besar ya. Belum kalau kita bahas dengan makna solawat. Makna solawat itu apa? Pujian Allah di sisi makhluk-makhluknya yang mulia, di sisi para malaikat. Ini menunjukkan kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalam, selamatnya Nabi dari segala aib, cacat, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jangan kita katakan ya, ketika kita bersolawat kepada Nabi, solawat dan salam kepada Nabi, berarti Nabi itu belum selamat. Sudah selamat atau belum? Sudah selamat. Para ulama mengatakan ketika seseorang itu bersolawat kepada Nabi, solawat beserta salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu bukti cinta. Bukti apa? Cinta. Kalau bukti cinta, kamu ketemu temannya gimana? Nyapa apa melototi? Sapa. Sapaan yang terbaik ya doakan. Ya,
Ketika kita assalamualaikum, apa berarti kita mengatakan orang ini sedang rusak begitu? Kan tidak. Itu bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama juga menjelaskan, ketika kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita cari di situ adalah doa yang akan kembali kepada kita. Siapa yang bersalawat, dalam hadis itu ya, siapa yang bersalawat kepada Nabi sekali saja, Allah akan berikan salawat kepada dia 10 kali. Seneng nggak bersolawat? Ya, tapi hati-hati dengan solawatan. Beda ya, beda. Tapi Allah angkat derajatnya, Allah hapuskan kesalahan-kesalahannya. Masya Allah, ini keutamaan yang besar. Jangan pelit untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terusnya, ini udah bunyi Isya. Baik. Kemudian wa rasulihi Muhammad wa alihi wa sahbihi alladhi saru fi nusrati dinihi sayran hasisa. Ya. Dan salawat kepada keluarga beliau. Ya, kita senantiasa juga mendoakan dengan salawat kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan ahlus sunnah cinta kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, keluarga yang beriman di kalangan keluarga kerabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian dan sahabat-sahabatnya yang mereka berjalan untuk menolong agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mesti tidak luput di sini ya. Salawat serta salam kepada Nabi, kepada keluarga, terus kepada siapa ini? Sahabat. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan para ulama kita, di antaranya Al-Imam Ibnu Hajar di sini menunjukkan kita ini tidak bisa lepas dengan namanya sahabat. Sahabat Rasulullah SAW itu orang yang terbaik setelah para nabi dan rasul. Kita tidak akan baik agamanya ketika kita tidak mengikuti beragamanya, caranya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah buktinya semua bersolawat loh kepada Nabi, kepada para keluarga Nabi, kepada para sahabatnya. Sepakat kita ini umat akhir zaman, umat belakangan, tidak akan baik agama kita kalau kita tidak beragama sebagaimana beragamanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dakwah salafiyah. Baik. Kemudian nusrati dinihi sayran hasisa. Mereka para sahabat ya berjuang membela agama ini dengan perjuangan yang sungguh-sungguh. Ya. Coba perjuangan para sahabat. Siapa yang pernah membaca sirah para sahabat? Ya, tulinan tidak adik-adik. Para sahabat kalau memperjuangkan agama Rasul sallallahu alaihi wasallam tulinan atau tidak? Tahu tulinan? Dolanan. Enggak, para sahabat begitu sungguh-sungguhnya, luar biasa ujian yang Allah berikan kepada mereka, sakit yang bagaimana mereka luar biasa memperjuangkan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita belum apa-apanya lah ya. Kita belum apa-apanya. Baru ngapalin hadis sedikit ya. Nanti Bulughul Maram ada di antara kalian yang harus hafal ya. 1 pekan 1 hadis, 1 pekan 1 hadis, siap ya? Iya, siap saya tunjuk atau satu hadis, insya Allah selesai. Inilah para sahabat yang mereka berjuang membela agama Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sungguh-sungguh pembelaannya. Wa ala atba'ihim alladina warisu ilmahum, dan kepada salawat serta salam kepada pengikut-pengikut mereka, pengikut-pengikut para nabi, pengikut para sahabat yang mereka mewariskan ilmu mereka. Salawat serta salam kepada pengikut-pengikut Rasulullah, pengikut para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Berarti apa yang di sini? Pujian, dan memang yang baik itu adalah dengan mengikuti generasi apa? Salaf kita. Itu udah disepakati itu.
Baik itu madhabnya madhab Syafi'i, baik itu madhabnya madhab Hambali, semua sepakat para ulama kita itu beragama yang baik itu adalah dengan mengikuti apa yang dibawa, yang diwariskan oleh generasi awal. Ya, taib. Kemudian lanjut apa cukup ini? Gimana biasanya? Biasanya cukup ini. Jam 7.15 masih lanjut bisa ya? Ya, taib. Kemudian masih muqaddimah ya. Alladzina warisu ilmahum, yang mereka mewariskan ilmu mereka. Jadi ingat ya, para sahabat mendapatkan ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat mewariskan ilmunya kepada generasi yang berikutnya, terus generasi yang berikutnya, terus sampai ulama-ulama kita. Insya Allah kita juga harus mengambil ilmu ini, warisan ilmu seperti ini. Ya, memang para sahabat sudah meninggal, muridnya para sahabat sudah meninggal, tapi ilmu ini yang senantiasa akan terus mengalir. Dan kita harus menjadi yang seperti ini ya, mendapat warisan. Warisan berupa apa ini? Ilmu. Taib. Al ulama warasatul anbiya, para ulama itu adalah pewaris para nabi. Berarti yang mendapat warisan para nabi itu siapa? Para ulama itu pewaris para nabi. Kemudian beliau katakan akrim bihim warisan wa maurusan. Ini beliau pakai sighah takjub ya. Sungguh-sungguh mulia, begitu mulianya ya mereka itu sebagai pengambil warisan, dan yang diambil waris itu kalangan para nabi. Jadi ini beliau takjub, ini luar biasa ya, sungguh mulia sekali orang yang mengambil warisan dari para nabinya sendiri itu sudah sangat mulia, ngambil warisan para nabi. Mulia apa enggak mulia ini? Mulia ya. Beliau sangat di sini memuji sekali dan sangat takjub orang yang menyibukkan dengan ilmu, orang yang itu bangga, gembira, semangat dengan namanya ilmu. Karena ilmu itu warisan siapa? Para nabi. Para nabi mewariskan apa? Ilmu. Innal anbiya lam yuwarrisu dinaron wala dirhama. Para nabi itu tidak mewariskan dinar, berikut pula dirham, enggak. Wa innama warasul ilma. Mereka mewariskan apa? Ilmu. Siapa yang mengambil warisan seperti ini berarti mengambil jatah yang begitu besar, mengambil warisan yang sangat besar ya. Dikasih 100 juta dengan dikasih ilmu, pilih yang mana? Pilih yang mana antum? Ilmu? Enggak mau 100 juta? Dua-duanya lah Ustaz ya. Cuma 100 juta enggak ada. Tep ya, mengambil ilmu, kita mencari ilmu, mendapatkan ilmu berarti mendapatkan warisan para nabi, mendapatkan warisan yang sangat mulia. Tep. Kemudian yang berikutnya, amma ba'd fahada mukhtasarun yastamilu ala usulil adillatil hadisiyah lil ahkamis syar'iyyah. Setelah amma ba'd, maka ini kitab apa ini? Kitab apa? Bulughul Maram ya. Mukhtasar ini ringkas ya, ringkas ya. Berarti menghafalnya juga ringkas, mudah. Terkandung di dalamnya dalil-dalil pokok dari hadis dalam urusan hukum-hukum syar'i. Jadi kitab Bulughul Maram ini ringkas ya. Ringkas ini isinya apa? Isinya dalil-dalil gitu lah ya. Jadi Bulughul Maram itu isinya cuma apa? Dalil, pokok-pokok dalil ya, sumber-sumber dalil ya. Yang dalil di sini bentuknya hadisiyah,
Berarti kitab Bulughul Maram isinya apa ini? Hadis-hadis. Tidak berdalil dengan Quran. Jadi isinya hadis. Isinya hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Tentang apa? Tentang hukum-hukum syar'i. Berarti kitab Bulughul Maram, nanti hadis yang beliau susun ini terisi tentang dalil dalam masalah hukum-hukum syar'i. Apa hukum-hukum syar'i di sini? Wajib, sunnah, tentang hal-hal itu. Nah, wajib, sunnah, kemudian juga apa? Haram dan makruh itu berkenaan dengan urusan apa? Urusan perbuatan hamba. Berarti hadis-hadis di sini, saudara-saudara sekalian dan para penuntut ilmu sekalian, hadis-hadis yang beliau sebutkan dalam kitab Bulughul Maram, pertama itu membahaskan fikih, dalil-dalil tentang masalah apa? Fikih. Kalau urusan fikih berarti membahas tentang masalah apa ini? Perbuatan-perbuatan hamba ini diatur dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Udah 15 menit cukup lah ya. Ya, cukup dulu sampai di sini mukaddimahnya. Insyaallah besok kita lanjutkan separuh mukaddimah. Ya, ini istilah-istilah ini nanti penting untuk kamu hafalkan. Ya, seperti misalkan tadi disebutkan as-sab'ah ya, akhrajahus sab'ah. Hadis-hadis yang beliau sebutkan dalam kitab Bulughul Maram di sini pakai istilah akhrajahus sab'ah. Hadis ini dikeluarkan oleh 7 orang. Siapa sab'ah ini? Ya, kamu juga harus hafal. Insyaallah ya, besok disiapkan. Besok disiapkan, saya tes satu-satu nanti ya. Nah, insyaallah taala. Yang bapak-bapak juga insyaallah. Baik, sampai di sini kajiannya. Mudah-mudahan sedikit ini Allah jadikan berkah kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan-urusan kita semua dan memasukkan kita semua dalam surganya kelak. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.